Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Fathul Mu'in. Masih pada pembahasan mubtilatus shalah ya. Sekarang kita masuk ke pembatal, masih pada pembatal yang sebelumnya, yaitu ucapan ya, yang bersumber dari ucapan. Baik, qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain aw bi nutqin bi harfin mufhimin kaqi wa'i wa fi aw bi harfin mamdudin li'anna al-mamduda fil haqiqati harfan ya. Atau batal salat dengan mengucapkan satu huruf ya, satu huruf yang dapat dipahami. Ya, kita kan sebelumnya dari ucapan adalah batas minimalnya. Kalau itu sengaja, ya, kalau sengaja minimal 2 huruf. Nah, kalau 2 huruf ini, baik 2 huruf ini dipahami secara bahasa atau tidak dipahami, ya, tetap batal, ya, kalau dilakukan secara sengaja. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan 1 huruf? Ya, kalau 1 huruf itu dibedakan antara sekarang 1 huruf tapi sengaja ya. Kita masih pembahasannya mengucapkan secara sengaja. Nah, kalau 1 huruf bedakannya dengan cara apakah 1 huruf itu dipahami secara bahasa atau tidak ya. Nah, kalau dipahami secara bahasa, maka ya itu dapat membatalkan sholat. Tapi kalau tidak dipahami berarti tidak membatalkan sholat. Nah, contoh huruf-huruf yang dipahami secara bahasa adalah qi. Nah, qaf ya, qaf, tapi di harokatnya itu dengan kasroh. Nah, ini kalau qaf berharokat kasroh, nah ini merupakan fi'il amr, ya, kata kerja, perintah yang berasal dari kata waqayaqi, menjaga, ya, mencegah, ya. Nah, qi itu merupakan fi'il amr. Nah, kan fi'il amr itu merupakan satu kata gitu kan, ya, kata yang dapat dipahami. Nah, maka ketika ada orang yang mengucapkan qi, walaupun itu 1 huruf, maka dia tetap membatalkan sholat. Walaupun di dalam bahasa Arab tidak bisa ya, al-arabu la taqifu alal harakah, alal mutaharrik ya. Orang Arab itu tidak pernah waqaf ya, tidak pernah waqaf pada sesuatu yang berharokat. Ya, walaupun secara bahasa qi itu nggak bisa gitu diucapkan ya, tapi tambahan hak saket gitu ya, hak yang untuk fungsinya untuk berhenti, qih ya, nanti jadinya qih ya, qih. Nah, tapi di sini karena secara asal bahasa kan tadi kan kalau secara bahasa ya nggak bisa dong qi doang gitu, kita ngucapinnya harus ada tambahan hak, qih gitu. Nah, tapi secara tasrifan gitu ya, secara tasrifan waqayaqi, nah ininya qi gitu ya, qi doang. Maka qi itu secara bahasa ya, secara bahasa dia sudah dapat dipahami. Walaupun secara ucapan di dalam bahasa Arab secara nahwu ya, qi sendiri doang ketika diucapkan itu nggak bisa, walaupun harus ada tambahan hak saket, qih gitu ya. Tapi ala kulli hal, ulama di sini membicarakan berdasarkan perspektif fikih ya. Nah, kalau qi doang kan ini nih secara tasrifan benar nih ya. Ini fi'il amr ya, fi'il amr dari waqayaqi. Nah, lantas batalkah ketika ada orang yang mengucapkan qi doang ya? Qi saja itu dapat membatalkan sholat atau tidak ya? Ya. Sini fikih mengatakan ya itu dapat membatalkan sholat gitu ya. Karena dia mufhim ya, dapat dipahami
Ki itu kan artinya menjaga gitu. Ya. Terus juga ai. Nah, ai itu berasal dari kata wa'ayai, ya. Wa'ayai artinya sadarlah gitu. Ya, atau karena wa'yun itu kan kesadaran ya. Ya. Fi. Nah, itu juga fi. Fi berasal dari wafaya fi. Artinya menepati janji. Ya. Nah, jadi secara pengucapan memang harus ada hak sakat, tapi secara tasrifan karena dia merupakan fi'il amr daripada kata yang dipahami, oleh karena itu ketika ada orang yang mengucapkan ini secara sengaja di dalam sholat, maka sholatnya batal karena dapat dipahami ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang au bi harfin mamdud, atau mengucapkan dua huruf yang panjang. Satu huruf yang panjang. Misalkan kita mengucapkan apa? Panjang dua harokat, kita sudah singgung ya di pekan kemarin ya. Huruf panjang itu secara hakikatnya itu adalah dua huruf ya. Secara hakikat adalah dua huruf. Nah, ini di sini keterangannya lanjut ya. Li'annal mamduda fil haqiqati harfan, karena huruf yang panjang itu secara hakikat adalah dua huruf ya. Misalkan ba itu sendiri ya, huruf yang pertama, yang kedua adalah alif gitu ya. Alif. Oke, kalau kita ke ilmu tajwid itu ya. Dua harokat disebut dengan satu alif ya, bahasa lainnya. Bahasa lain itu satu alif. 4 harokat berarti 2 alif. Ya, 6 harokat berarti 3 alif. Nah, 3 harokat berapa? 1,5 alif. Nah, gitu. Ya. 5 harokat berarti berapa? 2,5 alif. Ya. Jadi alif itu, ketika kita ucapkan dengan panjang, berarti secara tidak langsung kita mengucapkan alif di situ. Ya. Kita mengucapkan alif. Ya. Baik. Jadi mengucapkan huruf yang dapat dipahami atau mengucapkan satu huruf tapi dia panjang ya, karena secara hakikat tadi kalau huruf yang panjang itu sama saja kita mengucapkan dua huruf ya. Nah, terus wala tabtulu sholatu bi talaffuzihi bil arabiyyati bi qurbatin tawaqqafat 'ala al-lafzi kanadhrin wa 'itqin. Kan qol nazartu li Zaidin bi alfin au a'taqtu fulana. Nah, dan tidaklah batal sholat ya dengan dia mengucapkan apa? Lafaz Arabiyah, lafaz yang berbahasa Arab. Nah, tapi jangan dipahami sampai sini dulu ya. Jadi tidak batal kita mengucapkan lafaz yang berbahasa Arab. Nah, biqurbatin, yang mana lafaz berbahasa Arab ini adalah merupakan suatu rangkaian ibadah, suatu ibadah gitu ya. Suatu ibadah. Biqurbatin. Tawaqqafat 'ala lafzi, yang mana ibadah ini ya tidak dikatakan suatu ibadah kecuali harus dengan diucapkan ya. Seperti apa? Kanadhrin, seperti nazar. Nazar itu tidak dikatakan nazar kalau masih di hati, dia harus diucapkan ya. Jadi nazar, tidak ada orang saya bernazar tapi itu di dalam hati, enggak. Nazar itu harus diucapkan ya, harus keluar suaranya. Kanadhrin. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mengucapkan nazar ketika sholat ya, nah dia tidak batal selagi itu diucapkan dengan bahasa Arab, dan nanti ada syarat-syarat lagi ya. Oke, seperti nazar. Yang kedua adalah itqin, membebas, harus diucapkan. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata nazar itu ibadah. Ternyata nazar itu ibadah. Nah, makanya nazar itu nanti ada dua ya. Nazar itu ya ada dua. Yang pertama adalah nazar tabarrur, ya, nazar ibadah tadi. Yang kedua adalah nazrul lijaj. Ya. Nazar tabarrur itu adalah nazar yang kita memang niatnya untuk beribadah.
Yang tadinya ibadahnya, tapi nazar itu kan mewajibkan sesuatu yang sunnah kan gitu ya. Misalkan kita ingin sholat witir, ya kita ucapkan saya nazar untuk sholat witir di hari ini. Nah maka witirnya itu bukan jadi sunnah lagi, jadi wajib bagi kita. Dan hukumnya apa? Apakah makruh enggak? Kalau di mazhab Syafi'i nazar tabarur seperti itu, ya itu ya takorrub ya, ibadah. Kalau makruh tidak dikatakan ibadah kan gitu. Ya. Terus juga misalkan itu tadi nazarnya nazar tabarur yang mutlak ya, tidak dikaitkan dengan suatu perkara. Nah, ada satu lagi namanya nazrul mujazah, dan ini masih dalam kategori nazar tabarur juga. Nazrul mujazah itu gimana? Nazar yang dikaitkan dengan sesuatu, baik itu suatu nikmat yang didapatkan atau suatu musibah yang diangkat. Contohnya gimana? Ya, misalkan saya apa namanya ring 1, ya misalkan nanti saya akan puasa sekian hari, sekian seperti itu. Atau saya akan puasa Senin, Senin Kamis gitu. Nah, itu namanya nazrul mujazah. Nah, di nazrul mujazah ini juga hukumnya adalah taqarrub, kurbah, ibadah. Ya, suatu ibadah. Tidak makruh di dalam mazhab Syafi'i. Yang makruh adalah nazrul lijaj ya. Nazrul lijaj yaitu nazar yang misalkan karena ada marah gitu kan. Di dia lakukan nazar itu karena dia ada kemarahan di situ. Tidak mau melakukan itu sebenarnya. Contoh misalkan kalau misalkan si Zaid datang ke rumah saya, atau misalkan saya berkunjung ke rumah Zaid, maka saya akan puasa sekian hari. Nah itu nazar lijaj namanya, karena dorongannya bukan karena ingin beribadah, tapi karena emang ada kemarahan di situ. Nanti dampak hukumnya juga berbeda gitu ya. Baik. Nah, jadi kalau misalnya kita mengucapkan nazar dengan lafaz bahasa Arab gitu ya di dalam sholat, maka tidak batal. Karena tadi nazar terus itak ya, membebaskan budak itu kan ibadah gitu kan. Dan itu dilakukan di dalam sholat. Kan qala nazartu li Zaidin bi alfin. Nah, seperti mengucapkan saya bernazar untuk mengasihi si Zaid itu 1000 misalnya. Au a'tabtu fulanan, atau saya membebaskan si fulan. Ya. Nah, tapi nanti ada syaratnya ya, nanti insya Allah disebutkan di bawahnya. Walaysa mencoba ke bawah lagi ya. Walaysa misluhu at-talaffuz bi niyyati shaumin. Ya. Au i'tikafin li'annaha la tatawaqqafu 'ala al-lafzi falam tahtaj ilayhi. Nah, bukan seperti nazar dan itak tadi, yaitu at-talaffuz bi niyyati shaumin. Mengucapkan niat saum, ya. Au i'tikafin, atau mengucapkan niat i'tikaf. Ya. Kenapa? Padahal di mazhab Syafi'i talaffuz bin niyah itu sunnah ya. Talaffuz bin niyah itu sunnah. Tapi kenapa kok hukumnya berbeda? Ya, talaffuz bin niyah jika diucapkan di dalam sholat itu batal. Ya, talaffuz niat saum ya sama niat i'tikaf ya. Sama dan melafazkan nazar dan itu kenapa kok hukumnya berbeda? Nah, di sini jelas. Li'annaha la tatawaqqafu 'ala lafzi, karena niat saum dan i'tikaf. I'tikaf itu kan bisa sah kalau ada niat kan. Tapi kesahannya niat puasa dan kesahannya niat i'tikaf itu tidak perlu diucapkan ya. Kesahannya, keabsahannya. Kalau sunnah oke, sunnah iya, tapi keabsahan niatnya itu tidak perlu diucapkan. Nah, maka berbeda. Tadi kalau nazar keabsahannya harus diucapkan ya. Keabsahannya harus diucapkan. Gitu. Jadi li'annaha la tatawaqqafu 'ala lafzi gitu ya. Falam tahtaj ilaihi, maka tidak diperlukan di dalamnya ya. Wala bi du'ain jaizin, dan juga tidak batal dengan doa yang diperbolehkan ya, dengan doa yang diperbolehkan walau li ghairihi, walaupun doa ini ditunjukkan untuk selainnya gitu ya, selain daripada orang yang sholat tadi. Nah, oke. Jadi
ibadah yang mutawaqqifah 'alal lafzi, ibadah yang keabsahannya harus dengan lafaz. Nah, itu boleh diucapkan atau ya tidak membatalkan sholat. Atau doa, ya doa yang boleh ya. Ini disebutkan au bidu'ain jaizin, ya, doa yang boleh. Baik. Selanjutnya, nah ini syaratnya, disebutkan setelahnya syaratnya. Bila ta'liqin wala khitabin li makhluqin fihima. Ya, tanpa ada ta'liq, ya. Tanpa ada ta'liq. Ta'liq itu artinya apa? Ta'liq itu artinya mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, jadi kalau dari mafhum ini bila ta'liq berarti nazar mujazah itu membatalkan sholat. Walaupun itu adalah bagian dari nazar tabarrur. Nazar itu kan ada dua, ada tabarrur, ada lijaj. Nah, tabarrur itu sendiri dibagi dua, ada mutlak, ada mujazah. Ya. Mutlak itu tanpa dikaitkan dengan suatu perkara. Nah, mujazah itu dikaitkan dengan dapatnya nikmat atau diangkatnya musibah. Ya. Nah, berarti dari mafhum bila ta'liq ini, seandainya kalau misalkan itu diucapkan, nazar mujazah itu sudah diucapkan di dalam sholat berarti membatalkan sholat. Ya. So kan, in syufya maridi fasa asum, misalkan yaumul khamis gitu kan. Kalau misalkan yang sakit ya, saudara saya yang sakit misalkan disembuhkan, maka saya akan puasa Senin. Nah, itu nazar mujazah. Ya, walaupun itu taqarrub ya, walaupun itu taqarrub karena tapi di sini ada ta'liq, ada pengkaitan pada suatu perkara, maka dia membatalkan sholat. Nah, bila ta'liq ini kembali ke sebelum-sebelumnya ya. Jadi kembali ke nazar, kembali ke tadi ibadah yang mutawaqqifah ala lafzi ya, seperti nazar, membebaskan budak sama doa ya. Doa. Kembali ke semua itu ya. Wala khitabin lil makhluk. Dan juga tidak ada domir khitab. Ya, domir khitab, domir mukhatab, domir orang kedua ya, kata ganti kedua. Nah, tapi untuk siapa? Li makhlukin. Untuk makhluk. Nah, berarti kalau misalkan ada khitab ini ditunjukkan kepada Allah, nah berarti tidak membatalkan kan seperti itu. Ya, jadi khitab li makhluk. Jadi ada kata ganti orang kedua domir ya. Kalau dalam bahasa Arab itu domir. Untuk siapa? Untuk makhluk. Fihima. Ya, fihima. Di dua perkara tadi ya. Dua perkara tadi itu ibadah al-mutawaqqifah ala lafzi sama doa ya. Baik. Selanjutnya, fatabtul bihi ma'inda ta'liq, maka batal salatnya dengan kedua perkara tersebut, yaitu dengan kurbah al-mutawaqqifah ala lafzi yang ya, harus yang keabsahannya harus dengan lafaz ya, tadi seperti nazar tadi, atau doa tadi ya, doa ketika ada ta'liq ya, ketika ada ta'liq seperti apa? Ka in syafallahu maridi fa'aliyya itqu raqabatin. Ya, jika Allah menyembuhkan saudara saya yang sakit, maka saya bernazar, ya wajib bagi saya apa? Membebaskan budak. Nah, karena di sini ada ta'liq ya. Ini kan namanya nazar mujazah ya, nazar mujazah. Nazar mujazah ini kurbah ya, kurbah juga. Tapi karena ada ta'liq ya. Karena ada ta'liq maka batal salat. Terus Allahumma gfirli in syi'it. Nah, unilah saya in syi'ta. In syi'ta ini ta'liq juga ya. Ta'liq. Karena mengaitkan sesuatu ke suatu perkara yaitu kehendak Allah. Berarti kalau insya Allah berarti juga sama gitu kan. Jadi Allahumma gfirli in syi'ta bukan pembatalnya bukan karena domirnya. Ya, domirnya memang domir mukhatab di situ.
Tapi pembatalnya adalah karena ada ta'lik di situ, ada insyita, jika engkau menghendaki. Nah, gitu. Oke. Ini batal ketika diucapkan ya. Jadi kalau masih di niat nggak apa-apa. Kalau masih di hati gitu kan, nggak diucapkan. Oke. Nah terus wa kadza inda khitabi makhluqin ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ketika hendak khitab ya, mengajak bicara makhluk selain daripada nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Walau inda sima'ihi la dzakarahu ala al-aujah. Ya, seperti walaupun ya ketika mendengarkannya dia akan mengucapkannya. Misalkan nazartu laka bikadza. Ya, saya bernazar untuk kamu ya, bernazar untuk memberimu dengan sejumlah sekian gitu kan. Nah, di sini batal karena ada khitab ya, karena ada khitab, ada dhamir kata ganti kedua. Au rahimakallah. Ini doa ya. Semoga Allah merahmatimu gitu. Semoga Allah merahmatimu. Di sini batal karena ada khitab ya. Walau limayitin, walaupun khitabnya ini ditunjukkan ke mayit gitu. Gitu kan. Taib. Intinya ya, kalau ada ta'liq, ada khitab, nah itu dapat membatalkan perkara tadi. Ya, perkara qurbah mutawaqqif ala lafzi, ibadah yang keabsahannya harus dengan lafaz, terus sama doa itu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oleh sebab itu, makanya kalau doa, kita ingin doa gitu ya di dalam sholat, harus diperhatikan itu semua ya. Seperti pertama dengan berbahasa Arab. Yang kedua jangan ada ta'liq, jangan ada ada khitabnya. Nah kalau ada ta'liq ataupun ada khitab, ya, maka di sini dia dapat membatalkan sholat. Nah kalau doanya di dalam hati tadi tidak masalah. Kalau doanya dalam hati tidak masalah. Di dalam hati berarti tidak sampai diucapkan. Terus apakah di dalam hati itu didengar, doanya bakal didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya insyaallah Allah ya'lamu khainatal Allahu ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur gitu kan. Allah itu mengetahui mata yang berkhianat dan juga yang disembunyikan dari yang ada di dalam hati. Walaupun ya syarat, bukan syarat sih sebenarnya, tapi asbab ya, salah satu sebab diijabahnya doa adalah al-ilhah ya, al-ilhah fi doa. Apa namanya? Doa dengan sungguh-sungguh lah gitu. Doa dengan sungguh. Baik. Lanjut ya. Wa yusannu li musallin sulima alaihi ar-raddu. Dan disunahkan bagi orang yang sholat ketika diajak salam, ketika diberikan salam. Karena kita lagi sholat, tiba-tiba dia masuk, ya, assalamualaikum. Apakah kita disunahkan untuk menjawabnya? Nah, kalau kita menjawab dengan lafaz, kan di situ ada khitab, waalaikum, waalaikum, kum di situ kan domir ya, domir kata ganti kedua yang artinya kalian. Kalau kita ucapkan dengan lafaz, maka dapat membatalkan sholat kita. Lalu bagaimana? Ya, di sini ya. Nah, di sini cara menjawab. Sedangkan menjawab salam itu juga wajib. Ya, menjawab salam itu wajib. Mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah menjaga sholat kita. Yang menjaga sholat kita. Lalu bagaimana? Apakah bagaimana caranya kita menjawab salam tersebut? Nah, di sini dikatakan wa yusannu li musallin sulima alaihi raddu bil isyarah. Nah,
disunahkan bagi orang yang sholat jika dia dia mengucapkan salam gitu ya baginya ar-raddu, dia menjawab dengan apa? Bil isyarah, dia menjawab dengan isyarat. Isyarat apa? Bil yadi, bil yadi, dengan tangan, isyarat dengan tangan, awir roksi, ataupun dengan kepala, walau natiqan, walaupun dia orangnya bisa bicara gitu kan. Nah, summa ba'dal faruq minha bil lafzi. Lalu setelah selesai sholat baru dia ucapkan dengan lafaz. Nah, baru setelah selesai sholat, waalaikumsalam gitu. Ya. Nah, wa yajuzur raddu. Nah, sekarang ternyata boleh juga diucapkan dengan lafaz, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat tidak ada khitab. Makanya di sini disebutkan wa yajuzur raddu biqaulihi alaihi salam. Dan diperbolehkan menjawab dengan ucapan dia apa? Alaihi salam. Ya. Baginya keselamatan. Nah, di sini domirnya domir kata ganti ketiga ya, dia gitu kan, dan tidak ada khitab di sini maka tidak membatalkan sholat. Nah, kata tashmid seperti menjawab atau mendoakan orang yang bersin ya, orang yang bersin. Kan orang yang bersin itu boleh atau disunahkan mengucapkan alhamdulillah ya, walaupun di dalam sholat sekalipun karena tidak ada khitab di situ. Nah, tapi jangan mengucapkan orang yang mendengar, jangan mengucapkan yarhamukallah. Kenapa tidak boleh? Karena ada khitab di situ. Nah, tapi sekarang kalau dia membalas doa tadi, mendoakan orang yang bersin tadi dengan rahimahullah, ya, maka boleh. Kenapa? Karena tidak ada khitab. Ya, makanya kata tashmiti bi rahimahullah, seperti mendoakan orang yang bersin tadi dengan rahimahullah, boleh. Kenapa? Karena tidak ada khitab. Ya, oke, jadi kalau kita paham kaidahnya, doabitnya, ya, batasan-batasan, maka kita paham gitu ya. Jadi, oh ternyata kalau misalkan doa tadi, ya, ataupun ucapan apapun dengan bahasa Arab dan itu ibadah, ya, dan ibadahnya tadi itu harus dengan lafaz, ya, keabsahannya, atau doa tadi, itu tanpa ta'liq dan tanpa khitab, maka boleh, tidak dapat membatalkan sholat. Baik. Wa li ghairi musallin raddu salami tahalluli musallin. Ya. Dan untuk orang yang selain orang yang tidak sholat, ya, ya, dan disunahkan bagi orang yang tidak sholat. Untuk apa? Raddu salami tahalluli musallin. Untuk menjawab, ya, salam orang yang selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Nanti dijawab sama orang yang tidak sholat. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Beda kalau misalkan di luar sholat kita diucapkan salam, assalamualaikum, maka hukumnya wajib. Ya. Nah, ini perkaranya sudah pernah kita singgung ya. Kenapa kok sunnah nggak wajib? Beda. Kalau di luar sholat, sama-sama tidak sholat gitu ya, kita ada yang mengucapkan salam ke kita wajib untuk menjawab. Nah, karena salam orang yang sholat itu tidak ditunjukkan langsung untuk orang yang tidak sholat. Dan juga peruntukan salamnya itu untuk untuk keluar dari sholat, ya, bukan untuk salam tahiyah, untuk salam penghormatan. Taib. Jadi tidak wajib. Nah, makanya disebut ini di kitab yang Thalibin, wa inna malam yajib li'anna salam al-sholli innama yansolnya, orang yang sholat itu tertuju untuk apa? Untuk dia keluar dari sholat. Duna ta'min, bukan untuk mengaminkan, bukan untuk ya mengaminkan yang dimaksud dalam salam itu sendiri. Nah,
Terus sebab yang kedua wali'annahu hina salama ghairu muta'ahhilin li khitabi ghairillah. Karena ketika dia mengucapkan salam, orang yang sholat tadi, dia belum menjadi ahli gitu ya untuk mengajak bicara selain Allah. Hatta yalzam ar-raddu alaihi. Sampai dia wajib untuk menjawabnya. Enggak. Jadi karena orang yang sholat itu khitabnya itu bukan ke orang yang tidak sholat, tapi khitabnya itu ya sebenarnya ya, dia kan peruntukannya secara asal tadi untuk Allah. Oleh sebab itu maka tidak wajib tapi tetap disunahkan ya, tetap disunahkan. Walaupun orang yang sholat tetap niat ya, niatin ketika lagi salam. Ini udah pernah kita singgung juga ya di pembahasan sebelumnya ketika pembahasan salam. Ketika hendak salam, dia mengucapkan salamnya ini untuk siapa? Untuk orang yang ada di sampingnya. Gitu kan. Ketika dia menoleh ke kanan, berarti baik itu manusia, ya ditunjukkan kepada manusia, malaikat ataupun makhluk-makhluk yang lain, jin gitu ya. Ketika ketika ke depan itu dia menjawab salamnya imam dan juga meniatkan gitu kan kepada jamaah yang lain, pada makhluk-makhluk yang lain juga ketika ke kiri ya. Ketika ke kiri dia meniatkan untuk menjawab salam orang yang ada di sebelah kiri dan seterusnya gitulah. Pokoknya diniatin. Baik, wa liman 'atasa fiha an yahmada wa yusmi'a nafsahu. Dan disunahkan bagi orang yang bersin fiha di dalam salat an yahmada untuk bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Wa yusmi'a nafsahu dan memperdengarkan sendiri. Alhamdulillah. Nah, inilah jadi sunnah-sunnah qauliyah yang ada di dalam sholat itu ya kalau bisa kita bahkan bukan cuma sunnah qauliyah ya, yang wajib itu rukun itu harus diperdengar diri kita sendiri. Karena standar minimal sir itu adalah memperdengarkan diri kita sendiri. Karena kalau tidak diperdengarkan ke diri kita sendiri, tidak ada suara yang keluar. Itu tidak sah gitu. Kalau wajib berarti dampaknya itu tidak sah salat kita. Kalau sunnah berarti kita tidak dapat pahala sunnah. Gitu. Ya. Baik. Lanjut ya. La tabtulu biyasiri nahwi tanahnuhin urfan li ghalabatin alaihi. Tidaklah batal. Dengan apa? Dengan sedikitnya ucapan. Seperti apa? Tanahnuh, seperti dehem ya. Dehem. Urfan. Ya, secara kebiasaan. Jadi standar sedikitnya ini secara kebiasaan. Karena apa? Kalau sengaja kan tanahnuh tadi, kalau sengaja, kalau keluar dua huruf, maka kalau nggak ada sebab apa-apa ya, dia keluar dua huruf maka batal. Dan kalau ada kalau ada sebab gitu ya, kalau ada sebab misalkan dia nggak bisa baca Al-Fatihah, dia nggak bisa baca rukun kecuali harus berdehem, ya. Nah itu diperbolehkan walaupun lebih dari dua huruf. Oke. Nah sekarang dia bukan untuk mengucapkan rukun. Nah ini diperbolehkan, ya, dikit secara uruf, ya, dikit secara uruf ini otomatis lebih dari dua huruf. Ini lebih dari dua huruf yang muncul dari deheman itu. Tapi apa? Ligholabah, ya, ligholabah, karena ada misalkan kondisi yang terpaksa, misalkan udah gatel banget gitu kan, udah gatel banget, tiba-tiba kita udah nahan, karena posisi kita bukan untuk mengucapkan rukun, ya, bukan untuk mengucapkan rukun, tapi tiba-tiba kita nggak sengaja gitu kan, nggak sengaja keluar deheman tersebut, saking gatelnya gitu di tenggorokan, langsung gitu. Nah itu kan lebih dari dua huruf ya.
ya, maka tidak batal. Ya. Baik, ya. Jadi ghalabah. Ini sama seperti ini ya. Soal kemarin ya. Sama seperti batuk ya. Seperti batuk juga sama. Kalau batuk disengaja ya, masih bisa kita tahan dan bukan untuk mengucapkan rukun, batal tuh kalau lebih dari 2 huruf. Nah, sekarang lebih dari 2 huruf tapi masih dikategorikan sedikit gitu ya. Nah, kalau karena dia tidak bisa ditahan, tiba-tiba keluar gitu. Oh, batuk dia, maka itu tidak membatalkan sholat. Ya, makanya sebisa mungkin kalau misalnya bisa ditahan sampai memang kita tidak bisa menahannya lagi, gitu. Ya, jadi jangan disengaja. Jadi baru gatal sedikit langsung kita batukin, jangan. Ya, kecuali memang kita tidak bisa tadi mengucapkan rukun. Kita lagi baca Al-Fatihah, aduh nggak bisa baca nih. Kita mau baca, gatal terus di tenggorokan. Nah, itu boleh tuh, baru kita batukin. Nah, terus wala biasiri kalamin urfan, dan juga tidak batal dengan sedikitnya ucapan. Kalam, berarti kalau kalam ini lebih dari kalimat. Kan kalamun lafzul mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kata ya Ibnu Malik ya dalam Alfiyahnya, kalam itu apa? Lafzun mufid ya. Kalam itu ucapan lafaz yang dapat dipahami. Walaupun maksud di sini itu mau dipahami nggak dipahami ya gitu kan. Lebih umum lah daripada kalam yang dimaksud di ilmu nahwu. Ya. Kalau ilmu nahwu itu kalam itu harus dipahami, ucapan yang harus dipahami. Kalau ini baik dipahami ataupun tidak dipahami. Nah, tidak dapat membatalkan sholat, ya, tidak dapat membatalkan sholat. Kapan? Pertama, jika itu sedikit, jika sedikit dan dan sudah menjadi barang tentu, ini bukan secara sengaja ya. Kalau secara sengaja kan, kalau sengaja itu 2 huruf atau 1 huruf ya dapat dipahami. Nah, nanti ada keterangannya. Yasir kalam ini yang tidak dapat membatalkan kapan? Ya ketika selain sengaja berarti apa? Sahu gitu kan? Karena dia lupa gitu. Nah, standarnya adalah urf ya. Standarnya adalah urf, kebiasaan. Nah, di sini dicontohkan kalimat ini seperti 2 kata gitu kan. Seperti 2 kata, wasalah atau 3 kata. Qala syekhuna, berkata syekh kami itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yalharu dhabtul kalimati bil urf. Ya. Dan standar katanya ini ya itu standarnya adalah melalui urf ya. Nah, bisa win ya. Bisa win karena lupa ya, lupa. Nah, lupanya ini ada 2. Lupa dia sedang sholat atau lupa kalau itu tuh perkara haram. Itu ada 2 hal yang berbeda ya. Kalau lupa dia sedang sholat, nah ini yang dimaksud di perkataan mu'alif ini ya. Jadi dia tidak batal kalau misalkan dia keluar darinya 2 kata. Kan 2 kata tadi termasuk sedikit ya. Tapi kenapa dia mengucapkan ini? Karena dia lupa kalau dia lagi sholat gitu. Dia banget, oh iya, saya sedang sholat. Nah, ada lagi lupa kalau itu tuh haram gitu. Nah, kalau lupa haram, maka ini tidak diberi udzur gitu. Kenapa? Karena orang yang tidak mengetahui hukumnya bahwasanya itu haram saja, itu tidak diuzur kalau misalkan dia apa? Dia berada di tengah-tengah ulama dan juga tidak diberi uzur. Orang yang tidak mengetahui hukumnya aja tidak diberi uzur kalau misalkan
Ya kan orang tidak mengetahui tidak diberi uzur itu kecuali ada dua perkara, ya kan? Dia jauh dari para ulama atau dia baru masuk Islam, itu baru diuzur karena ketidaktahuannya. Nah sekarang dia lupa kalau itu tuh haram, apalagi lupa berarti dia tidak diberi uzur gitu. Ya. Nah makanya di sini disebutkan ai ini kan huruf tafsir ya, yaitu ma'asahuhi an kaunihi fi shalah, yaitu dia lupa kalau dia sedang sholat, di annasiya anhu fiha, dia lupa kalau misalkan dia lagi sholat, li annahu sallallahu alaihi wasallam sallama lamma salama min rakaataini takallama bi qaulin mu'taqidan lil faragh ya. Karena ini dalilnya ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau salam dari 2 rakaat dan beliau mengucapkan dengan perkataan yang sedikit karena meyakini bahwasanya sholat itu sudah selesai. Ya, karena sudah selesai. Nah, jadi ada orang yang ada pendapat ya yang membolehkan, boleh kok mengucapkan di dalam sholat kalau seandainya sedikit secara urf ya. Nah, pakai dalil-dalil ini, hadis Dzuliyadain kan, Rasulullah sholat gitu kan 2 rakaat. Terus ada Dzuliyadain, para sahabat tuh nggak protes, cuma ada satu sahabat yang protes, itu Dzuliyadain. Aku redaksinya kurang lebih ya. Qasurat sholat, apakah sholatnya ini dikosor? Sholat harusnya kan sholatnya 4 rakaat, tapi apakah sholatnya dikosor ya Rasulullah? Ataupun apakah sholatnya dikosor atau apa? Tongkol lupa gitu kalau tidak salah ya. Atau Rasulullah bukan kedua-duanya. Nah, terus dikonfirmasilah ke sahabat yang lain, apakah benar yang dikatakan Dzuliyadain? Para sahabat mengiyakan dan Rasulullah mengonfirmasi bahwasanya itu bukan sedang dikosor, gitu kan. Nah, dari situ ada sebagian ulama ada yang membolehkan, boleh kalau misalkan ucapan tadi ya itu apa namanya dilakukan ketika sholat, standarnya sedikit ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i, hadis tersebut dipahami Rasulullah meyakini itu sudah selesai, ya, meyakini atau lupa, meyakini bahwasanya Rasulullah sedang tidak dalam keadaan sholat. Gitu. Nah, makanya disebut sebagaimana ada di hadis gitu kan. Gitu. Nah, lalu kita lihat ini ya. Wa ajabuhu bihi mujawizina an-naskha. Ya. Dan apa namanya? Para sahabat pada waktu itu ya menjawab Nabi ya dengan perkataan yang sedikit itu ya, mujawizina an-naskha, dengan meyakini bahwasanya apa namanya sholat yang tadinya 4 itu dinasakh menjadi 2 gitu ya kan. Jadi Rasulullah meyakini sholatnya sudah selesai dan para sahabat ya meyakini oh ya ini mungkin apa perkaranya sudah dinasakh gitu kan, sudah perintahnya tadinya 4 diubah menjadi 2 gitu kan. Jadi manut-manut aja gitu kan. Nah, makanya tidak batal tadi
baik Rasulullah, ya baik Rasulullah mengucapkan perkataan yang sedikit tadi, ataupun para sahabat yang mengatakan perkataan sedikit tadi. Nah, lalu tsumma banahu wa hum 'alaiha. Lalu Rasulullah melanjutkan sholatnya dengan, misalkan tinggal dilanjutkan 2 rakaat aja gitu kan, namanya bina gitu, namanya bina. Baik Rasulullah ataupun para sahabat. Jadi tinggal ditambah 2 rakaat lagi. Walau dhanna butlanaha bikalamihil qalil sahwan fatakalam katsirun lam yu'adab. Nah, kalau misalkan ini perkara baru lagi ya. Kalau misalkan ada orang, oh kayaknya batal deh mengucapkan perkataan yang sedikit tadi. Tapi dia mengira itu karena lupa gitu kan. Lalu habis itu dia takal lama katsiran, ya, berbicara ya banyak gitu. Lalu berbicara banyak, lam yu'dzar, maka itu tidak diberikan uzur. Baik. Oke, lanjut ya. Wa kharaja biyasiri tanahnuhin liwalabatin wa kalamin bisahwin katsiruhuma. Nah, tadi kan kita membahas kalau misalkan tanah nuh ya, dehem, batuk ya, dan semua ya, sedikit semua karena dilakukan karena sahu lupa dia sedang sholat, atau kalau misalkan deheman atau batuk tadi karena dia tidak kuat untuk menahannya lagi ya. Nah, keluar daripada itu katsiruhuma, perkataan yang banyak, atau tanah nuh yang banyak, atau batuk yang banyak ya, batuk yang banyak. Berarti fatabtulu bikathrotihima, maka batal sholatnya kalau misalkan itu dinilai banyak, baik itu perkataan ataupun tanah nuh tadi. Walau ma'a ghalabatin, walaupun ya itu tidak bisa ditahan tadi, deman tadi tidak bisa ditahan, atau batuknya tidak bisa ditahan. Wasahwin, ataupun dia lupa dia sedang sholat, wa ghairihi ya. Jadi tidak. Nah, tapi kalau misalkan dia batuk, sering batuk ya, batuknya banyak, tapi karena sakit itu beda ya. Yang kita bicarakan ini tidak dalam kondisi sakit ya. Kalau sakit kan misalkan, oh ini pasti batuk terus nih ya, pasti batuk terus, nggak mungkin nggak batuk. Nah, kalau kondisi seperti itu, kita sudah singgung ya di sebelumnya, itu dima'dzur, diberikan uzur ya. Enggak, secara kalau gini, belum ini, secara faktanya belum selesai ya, sholatnya belum selesai. Dia Nabi hanya mengira sholatnya sudah selesai, mengira ya, beda mengira sama secara faktanya, kan faktanya belum selesai dia. Makanya kenapa Nabi bina gitu ya, melanjutkan rakaat, tidak memulai dari awal gitu ya. Sudah paham ya? Nah, ini juga menjadi dalil kalau misalkan dia selesai sholat ya, dia mengira sudah selesai sholat ya, mengira sudah selesai sholat. Habis itu
Dia baru keingetan, oh ya, tadi ruku belum ada satu ruku yang belum dijalanin. Nah, itu kan faktanya dia belum selesai kan? Faktanya dia belum selesai. Makanya dia boleh bina, boleh melanjutkan, boleh tinggal nambah satu rakaat saja. Nah, dengan syarat tidak boleh berkata yang banyak, gitu. Ya, tidak boleh berkata yang banyak. Ini kan kita sudah singgung ya sebelumnya. Gitu. Nah, ini apa? Mengambil hadis juga dari Dzulyaden ini, ya, Dzulyaden. Gitu. Baik. Lanjut. Au ma'a sabqi lisanin. Au ma'a sabqi lisanin. Iya, secara hukum Nabi masih dalam sholat. Karena kalau sudah selesai, gitu ya, kalau sudah di luar sholat, maka ya harusnya istinaf gitu kan. Oh ya tadi batal. Istinaf berarti. Gitu. Baik. Ma'a sabqi lisanin. Sabukul lisan, oh ya sabukul lisan itu kepleset lidah, ya, kepleset lidah. Kita nggak niat ngucapin gitu, tapi terucap gitu. Dan bahasa Arabnya itu sabukul lisan. Kalau apa typo gitu kan, orang lagi nulis gitu ya. Kalau nulisnya pakai pulpen namanya sabeku kolam, ya sabeku kolam typo gitu. Kalau misalkan diketik gitu ya, namanya khoto matba'i gitu kan. Khoto matba'i. Taib. Ya, ataupun ya karena sabekul lisan. Jadi kalau misalkan karena sabekul lisan, ya dia tidak batal, ya. Dia tidak batal. Jadi kalau dia apa namanya kepleset lidahnya, maka tidak batal sholatnya. Tapi dengan standar tadi ya, yasir kalam. Yasir kalam. Au ma'a jahli tahrimihi ayil kalami fiha. Atau karena dia tidak tahu hukumnya, bahwasanya tidak tahu haram hukumnya berbicara dalam sholat. Nah, tapi jangan berhenti di sini ya. Jangan berhenti di sini. Karena di dalam mazhab Syafi'i yang ma'dzur karena jahil, karena tidak tahu hukumnya, itu ada dua. Nah, di sini disebutin liku bainal muslim, walaupun hidup di antara umat Islam. Au bu'din 'anil ulama, ataupun dia jauh dari para ulama. Nah, ulamanya ini bukan hanya ulama yang mujtahid, enggak. Thalibul ilmi pun juga masuk. Ai amman ya'rifu dzat, ya. Yang dimaksud ulama di sini adalah bukan standar mujtahid, ya. Bukan standar yang harus paham fikih dari A sampai Z, enggak. Tapi aman ya'rifu dzalik, yaitu jauh dari orang yang tahu perkara itu. Perkara bahwasanya mengucapkan, berbicara di dalam salat itu haram gitu. Ya. Paham ya? Tape. Oke, kita lanjutin sebentar lagi kayaknya. Pembahasan ucapan ini sebentar lagi. Nah, tinggal satu paragraf lagi. Walau sallama nasiyan, jika dia ya salam lupa gitu ya. Tsumma takallama amidan, lalu dia berbicara secara sengaja.
ayyasiran. Nah, di sini kaidah apa batasannya? Itu sedikit ya, sedikit. Tsumma takallama amidan ayyasiran. Au jahila tahrima ma atabihi ma ilmihi bi tahrimi jinsil kalam. Atau dia nggak tahu haramnya yang dia ucapkan. Tapi dia tahu kalau misalkan mengucapkan itu haram, tapi batasannya apa sih dia nggak tahu. Ya. Au kaunit tanah nuhi mubtilan ma ilmihi bi tahrimil kalam. Atau dia tidak tahu berdaham itu tidak haram. Berdaham itu haram atau berdaham itu membatalkan sholat. Tapi dia tahu haram untuk mengucapkan, haram untuk berucap, haram untuk berbicara dalam sholat. Ya, jadi dia nggak tahu itu kalau misalkan berdaham itu membatalkan sholat. Nah, bagaimana? Nah, lam tabtul li khofa idzalika alal awam. Maka sholatnya tidak batal karena perkara-perkara tersebut ya itu tidak diketahui oleh orang awam. Kayak misalkan orang berdaham, orang awam kan taunya berdaham itu nggak batalkan sholat. Gitu. Atau misalkan orang awam tahu ini berbicara dalam sholat itu tidak boleh, tapi dia nggak tahu batasannya. Kayak misalkan gitu kan banyak sholat ya, ada orang misalkan orang awam gitu jadi imam gitu, jadi imam habis itu nggak sengaja gitu, dia kan lagi lagi baca surat, kelupaan gitu, tiba-tiba dia ngucapin gitu, nya dipanjangin lagi kan, ya 2 huruf tuh di situ. Berbicara dalam hal itu batal, tapi dia nggak tahu kalau itu tuh apa yang diucapin itu itu membatalkan sholat. Nah, itu dima'dzur lah kalau orang awam itu dima'dzur karena perkara tersebut itu makhfi, ya, artinya luput daripada orang awam. Nah, jadi al-udzur bil jahal itu tadi kan batasannya 2 tadi, qurbu al-Islam karena dia baru masuk Islam. Yang kedua, jauh daripada para ulama, jauh daripada orang yang mengetahui perkara tersebut. Nah, itu kalau perkara-perkara yang masyhur ya. Tapi kalau perkara-perkara yang daqaiq gitu ya, perincian-perincian fikih itu, nah itu yang tahu hanya thalibul ilmi ya. Orang awam itu kebanyakan tidak tahu. Maka kalau misalkan daqaiqul fikih yang seperti itu dima'dzur baru ya. Itu ma'dzur. Baik. Mungkin sampai sini dulu ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dan baca alhamdulillah dan Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.